Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami. Untuk anggota kelompok yang pertama, Nama Kurniawan, absen 13, NIM 2041220040. untuk selanjutnya Muhammad Bilal Al-Kafi, Absen 14, NIM 2041220029. untuk selanjutnya Muhammad Sabat Al-Mustafa, Absen 15, NIM 2041220067. selanjutnya saya sendiri Muhammad Fatih Kunada, nomor absen 16, NIM 2041220079. Dari kelompok 4 sendiri membahas tentang aliran fluida dalam pipa. Poin-poin yang dibahas pada bab ini adalah pressure drop, aliran fluida, persamaan kontinuitas, persamaan Bernoulli, persamaan aliran yang digunakan dalam pipa, karakteristik aliran dalam saluran pipa, karakteristik aliran melalui sambungan-sambungan. Pendahuluan. Sistem perpipaan adalah suatu sistem yang banyak digunakan untuk memindahkan fluida, baik cair, gas, maupun cair dan gas, dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sistem perpipaan yang lengkap terdiri atas pipa, sambungan-sambungan atau fitting, peralatan pipa seperti pompa, dan lain-lain. Pressure drop. Hal ini terjadi akibat aliran fluida yang mengalami gesekan dengan permukaan saluran. Dapat juga terjadi ketika aliran melewati sambungan pipa, belokan, katup, difusor, dan sebagainya. Besar pressure drop bergantung pada kecepatan aliran, kekerasan permukaan, panjang pipa, diameter pipa. Selanjutnya, aliran fluida. Jenis aliran fluida. Yang pertama, steady atau tidak steady. Yang kedua, laminar atau turbulen. Selanjutnya, 1, 2, atau 3 dimensi. Steady jika kecepatan aliran tidak merupakan fungsi waktu, yaitu dijelaskan dengan rumus dV per dt sama dengan 0. Aliran laminar atau turbulen tergantung dari bilangan Reynolds. Aliran satu dimensi terjadi jika arah dan besar kecepatan di semua titik sama. Aliran dua dimensi terjadi jika fluida mengalir pada sebuah bidang, sejajar suatu bidang, dan pola garis aliran sama untuk semua bidang. Garis arus adalah kurva imajinasi yang digambar mengikuti pergerakan fluida untuk menunjukkan arah pergerakan aliran fluida tersebut. Vektor kecepatan pada setiap titik kurva tidak memiliki arah normal. Tidak akan ada aliran yang berpindah dari satu garis arus ke garis arus lain. Berikut gambar garis arus dan vektor kecepatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kurniawan. Persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas diperoleh dari hukum kelestarian massa, yaitu
M1 sama dengan M2, Rho 1, A1, V2 sama dengan P2 sama dengan Rho 2, A2, V2. Fluida incompressible P1 sama dengan P2. A1, V1 sama dengan A2, V2, di mana Rho sama dengan massa jenis fluida, A sama dengan luas penampang aliran, V sama dengan kecepatan aliran. Catatan, bidang A dan V harus tegak lurus satu sama lainnya. Contoh 1, jika kecepatan aliran alir pada pipa berdiameter 12 cm adalah 0,5 meter per sekon, berapa kecepatan aliran tersebut jika pipa dikecilkan menjadi 3 cm? V2 sama dengan A2 kali V1 per A2 sama dengan Pi kali diameter kuadrat 1 per Pi diameter kuadrat 2 kali V1 sama dengan D1 diameter 1 per D2 kuadrat kali V1 sama dengan 12/3 kuadrat kali 0,5 sama dengan 8 meter per sekon. Persamaan Bernoulli merupakan salah satu bentuk penerapan hukum kelestarian energi. Prinsipnya adalah energi pada dua titik yang dianalisis haruslah sama. Untuk aliran steady dan fluida incompressible atau perubahan energi dalam diabaikan. Persamaan yang diperoleh adalah P1 per PG ditambah V1 kuadrat per 2G plus Z1 dikurangi HL sama dengan P2 per PG ditambah V2 kuadrat per 2G ditambah Z2, di mana Z adalah ketinggian, HL head loss dari titik 1 ke titik 2. Contoh 2, gambar di bawah menunjukkan aliran air dari titik A ke titik B dengan debit aliran sebesar 0,4 meter kubik per sekon dan head tekanan pada titik A adalah 7 meter. Jika diasumsi tidak ada losses antara titik A dan titik B, tentukan head tekanan di titik B. Penyelesaian dapat dilihat seperti pada gambar di bawahnya. Persamaan aliran yang digunakan dalam pipa. Persamaan yang digunakan dalam menganalisis jaringan pipa. Darcy, Waibas, dan Hazen-Williams digunakan untuk hitung kehilangan energi akibat gesekan dengan dinding pipa. Persamaan delta H sama dengan F kali L per D kali V2 per 2G. Keterangan HF sama dengan ketinggian hilangan gesekan, F
faktor gesekan atau tergantung kondisi aliran, L panjang pipa dalam satuan meter, D sama dengan diameter pipa dalam satuan meter, P kecepatan aliran dalam pipa meter per detik, G sama dengan percepatan gravitasi atau 9,81 meter per sekon persegi. Koefisien gesekan pada persamaan di atas, F adalah koefisien gesekan dari Weisbach yang tidak berdimensi. Koefisien F merupakan fungsi dari angka Reynolds dan kekasaran pipa. Untuk aliran laminar, koefisien gesekan hanya dipengaruhi oleh angka Reynolds dan mempunyai bentuk F sama dengan 64/Re. Untuk aliran turbulen, koefisien gesekan hanya dipengaruhi oleh angka Reynolds dan mempunyai bentuk 1/F sama dengan min 2 log kali 2,51/Re akar F, atau juga bisa 1/F sama dengan 2 log kali Ks per D, Ks atau D per 3,71. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Bilal. Karakteristik aliran di dalam saluran atau pipa. 1. Aliran di dalam suatu saluran selalu disertai dengan friksi. 2. Aliran yang terlalu cepat akan menimbulkan pressure drop yang tinggi, sedangkan aliran yang terlalu lambat pressure dropnya akan rendah, akan tetapi tidak efisien. 3. Kecepatan aliran perlu dibatasi dengan memperlihatkan besarnya daya yang dibutuhkan, masalah erosi pada dinding pipa, masalah pembentukan deposit atau endapan, tingkatan kebisingan yang terjadi. Harga-harga kecepatan aliran air yang dianjurkan untuk berbagai pemakaian dapat dilihat di bawah ini. Kecepatan maksimum aliran fluida dalam pipa. Jenis fluida, uap untuk proses 120/150, slurry 5/10, uap air 100/130, air 6/10, fluida cair 100/P1,5. Penggunaan material pipa dan sambungan yang dianjurkan dapat dilihat seperti di bawah ini. Kerugian yang terdapat di dalam aliran fluida. Kerugian tekanan atau pressure drop. Kerugian head atau head loss. Faktor yang mempengaruhi kerugian di dalam aliran fluida. 1. Kecepatan aliran. 2. Luas penampang saluran. 3. Faktor friksi. 4. Vikositas. 5. Densitas fluida. Persamaan matematis kerugian tekanan di dalam saluran sirkuler. Delta sama dengan F1/D. PV kuadrat per 2. Hubungan antara head tekanan
P sama dengan P titik G titik H. Kerugian head loss delta H sama dengan F 1 per D V kuadrat per 2G, di mana delta P sama dengan kerugian tekanan, D diameter pipa, V kecepatan Persamaan matematis kerugian tekanan di dalam saluran sirkular. Contohnya hubungan antara V head dan tekanan itu artinya delta P. Cok, menang Cok. Di mana delta P sama dengan kerugian tekanan, D sama dengan diameter pipa, V kecepatan aliran, F faktor friksi, L panjang pipa, G gravitasi, H sama dengan head. Catatan harga F untuk pipa-pipa tertentu dapat dicari di mana delta P sama dengan kerugian tekanan, D sama dengan diameter pipa, V kecepatan aliran, F faktor friksi, L panjang pipa, G gravitasi, H sama dengan head. Catatan harga F untuk pipa-pipa tertentu dapat dicari dengan menggunakan diagram Modi dengan terlebih dahulu menghitung bilangan Reynolds. Kerugian head dengan menggunakan konstanta K sebagai pengganti faktor friksi. Delta H sama dengan F V kuadrat per 2G. Kerugian tekanan dengan menggunakan konstanta K sebagai pengganti faktor friksi. Delta P sama dengan KP V kuadrat per 2. Catatan kerugian aliran semakin besar jika kecepatan aliran semakin cepat dan saluran semakin panjang. Untuk selanjutnya, saya persilakan Mas Sahabat. Faktor gesek menurut Colebrook White. Faktor gesek atau F sulit ditentukan karena bergantung pada kondisi aliran di dalam pipa. Seperti itu rumusnya. Dengan keterangan F sama dengan faktor gesek, K sama dengan kekasaran dinding dalam pipa, V kali D bagi V. D sama dengan diameter pipa. R sama dengan bilangan Reynolds. V sama dengan keketalan kinematik. Seperti itulah teman-teman contoh diagram Modi. Ya, seperti itulah teman-teman grafik kerugian head untuk sistem pipa tertutup. Dan seperti itulah teman-teman grafik kerugian head untuk sistem pipa terbuka. Dan seperti itulah teman-teman nomogram 1 liquid pressure drop for viscous flow. Karakteristik aliran melalui sambungan-sambungan.
Bentuk-bentuk sambungan-sambungan pada sistem perpipaan. Sambungan lurus. 2. Sambungan belok. Sambungan cabang. 4. Sambungan dengan perubahan ukuran saluran. Cara-cara penyambungan pada sistem pemipaan. Ulir, pres, flange, lem, las. Persamaan matematis kerugian akibat sambungan. Kerugian minor dalam sistem pemipaan. Seperti itulah bentuk rumusnya dengan keterangan K sama dengan koefisien hambatan minor. Seperti itulah tabel resistant coefficient for open valve above and test. Seperti itulah gambar resistant coefficient for expansion and contraction. Seperti itulah tabel contoh jenis sambungan dan panjang ekuivalennya. Contoh jenis sambungan dan panjang ekuivalennya, itu lanjutannya ya. Special fitting loss in equivalent fat of, ya seperti itu rumusnya, tabelnya. Representative equivalent leg in pipe diameter dalam kurung L stradiadi. Seperti itulah deskripsi dari produknya. Next. Beberapa contoh perhitungan karakteristik aliran sistem di dalam sistem pemipaan. Contoh 1. Suatu sistem pemipaan terdiri dari komponen seperti gambar. Air mengalir dengan kecepatan sebesar 9,7 fps dan diameter 6 inci. Pipa tersebut adalah pipa biru dalam panjang 1200 ft. Katup gerbang berada pada posisi terbuka penuh. Tentukan kerugian tekanan dari titik 1 hingga titik 3. Ya, dan lanjutannya akan dilanjutkan oleh Mas Fatikun Nada. Penyelesaian kerugian aliran dari titik 1 sampai dengan 3 adalah jumlah dari kerugian aliran pada pengecilan penampang di titik 1. Kerugian friksi sepanjang pipa 1 sampai dengan 2 dan kerugian pada katup dari grafik resistance coefficient for expansion and contraction diperoleh harga K sama dengan 0,42 untuk titik 1 sehingga kerugiannya seperti yang ditampilkan pada slide. Aliran yang terjadi adalah turbulen. Jika kekasaran pipa 0,0017, maka dengan menggunakan diagram Moody diperoleh F sama dengan 0,023. Kerugian friksi pada saluran pipa. Delta H sama dengan 80,6 feet. Kerugian melalui katup dari tabel representative equivalent leg in pipe diameter atau L per D dengan I per D sama dengan 13, maka diperoleh delta H sama dengan 0,43 feet. Jadi kerugian aliran total dari sistem antara 1 sampai dengan 3 adalah 1,43
0,46 ditambah 80,6 ditambah 0,43 ditambah feet sama dengan 82,49 feet atau sama dengan 35,7 PSI. Contoh 2. Apabila sistem pada contoh 1 besar pembukaan katup diubah menjadi 50%, maka hitungan laju aliran yang terjadi untuk kasus ini, aliran total antara titik 1 sampai dengan 3 tidak berubah, yaitu tetap besar, sebesar 82,49 feet. Untuk penyelesaiannya, untuk katup terbuka setengah, harga per D diubah menjadi 160 sehingga panjang ekuivalennya untuk diameter non-in menjadi L ekuivalen sama dengan 160 6/12 sama dengan 80 feet. Titik pemasukan 1 mempunyai K sama dengan 0,42 dengan panjang 9,1 feet. Jadi panjang total ekuivalennya yaitu 1200 ditambah 80 ditambah 9,1 sehingga hasilnya 1289,1 feet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kurniawan. Untuk menyelesaikan ini, dimisalkan kecepatan aliran 5 fps dengan bilangan RE 238,095 dan kekasaran relatif 0,0017 sehingga diperoleh F sama dengan 0,023. Terlihat di sini bahwa harga faktor friksi tidak merubah dengan contoh 1, F sama dengan akar delta P buka kurung D per L tutup kurung 2G per F sama dengan 9,4 fps. Hasil tersebut di atas menunjukkan bahwa perubahan bukaan katup sebesar 50% hanya mengubah kapasitas aliran sebanyak 3% saja.
Penyelesaian contoh ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan diagram Hazen-Williams, yaitu kerugian aliran yang terjadi per 100 FT panjang pipa adalah delta H1 sama dengan 100 kali 82,49 per 1289,1 sama dengan 6,39 FT. Dengan diameter pipa 6 in, maka dari diagram diperoleh aliran kira-kira 9,4 fps. Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa desain sistem tersebut kurang baik karena perubahan bukaan katup 50% tidak mempengaruhi besar laju aliran yang terjadi. Untuk mendapatkan gambaran, maka katup gerbang diganti dengan katup globe dengan bukaan 50%. Panjang ekivalen rata-rata L per D sama dengan 740. Dengan menggunakan prosedur di atas, maka diperoleh penurunan aliran sebanyak 13%. Kesimpulannya yaitu perencanaan sistem pemipaan ini tidak baik walaupun air masih dapat dialirkan. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih. Jika sekian dari kelompok kami, jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak. Iya, Mas.